Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ramadan dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan semua materi yang telah diberikan. Yang pertama, arti manajemen. Manajemen yang berarti pengelolaan, pengendalian, dan penanganan atau biasa disebut managing. Kedua, perlakuan secara terampil atau biasa disebut skillful treatment. Ketiga, gabungan A dan B adalah berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga, atau sesuatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dus manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen dari akar kata manus berarti tangan, berkaitan dengan manajer, beternak, atau sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar. Manage dalam bahasa Latin yaitu managere naticum, pengelolaan rumah besar. Ada juga fungsi manajemen. Fungsi-fungsi yang pertama ada fungsi-fungsi organik. Mutlak dijalankan oleh manajemen. Bila tidak atau tidak mampu, lambat atau cepat organisasi mati. Fungsi-fungsi menurut Henry Fayol yaitu ada planning, organizing, dan commanding, serta controlling. Menurut Luther M. Gulick ada planning. Menurut John D. Millett ada directing dan facilitating. Menurut George R. Terry ada planning, organizing, actuating, controlling. Menurut John F. Mee, planning, organizing, motivating, controlling. Menurut Sondang P. Selaggian ada perencanaan, perorganisasian, pemberian motivasi, pengawasan, dan penilaian. Yang kedua, fungsi-fungsi pelengkapan. Tidak mutlak, sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi, memperlancar usaha pencapaian tujuan dengan efisiensi, ekonomi, dan efektif. Contohnya yaitu budaya organisasi dan tata ruang kantor. Ada juga prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, division of work, pembagian pekerjaan. Kedua, authority and responsibility, yaitu kewenangan dan tanggung jawab. Ketiga, discipline atau disiplin. Keempat, unity of command, kesatuan pemerintah. Kelima, unity of direction, kesatuan arah. Keenam, subordination of individual interest to general interest, yaitu kepentingan umum di atas kepentingan individu. Ketujuh, ada remuneration of personnel, gaji, upah, atau penghasilan. Kedelapan, ada centralization atau sentralisasi. Nomor 9, ada scalar chain atau jenjang hierarki. Nomor 10, order. 11, equity. 12, stability of turnover of personnel. 13, kapasitas, kestabilan dalam bekerja. Ke-14 ada initiative. Ke-15 ada spirit of corps. Ada juga unsur-unsur manajemen yaitu manusia. Sangat menentukan manusia membuat tujuan, melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa manusia tidak ada proses kerja. Titik pusat central point management. Kedua, money atau uang. Uang penting sebagai alat tukar dan alat ukur nilai suatu usaha. Besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang. Ketiga, ada mekanis atau alat-alat. Peranan mesin sebagai alat bantu kerja memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja. Penggunaannya sangat tergantung kepada manusia, mempermudah tercapai tujuan hidup manusia. Keempat, ada metode atau cara-cara kerja. Tercapai atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melakukannya. Dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. Kelima, ada material, bahan-bahan atau perlengkapan. Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material.
Keenam yaitu market atau pasar. Fungsi pasar untuk memasarkan barang-barang hasil produksi sesuatu kegiatan usaha. Pasar penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri. Teori manajemen. Yang pertama ada scientific management atau teori insentif. Tokoh Taylor, Fayol, Gulick, Uik fokus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Perlu dikembangkan metode kerja dan standar kerja. Muncul time and motion study. Prinsip-prinsip kerja. Setiap orang dalam organisasi harus diberi perlengkapan kerja dan insentif yang tinggi agar hasil kerja berkualitas. 2. Teori hubungan manusia, yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja, hubungan yang dinamis dan harmonis. Ketiga, behavior science, fokus pada perilaku kerja yang kooperatif dalam organisasi formal. Produktivitas kerja di individu akan membawa produktivitas kerja organisasi dan akan tergantung pada perilaku orang-orang dalam organisasi. Perilaku yang tergantung pada kebutuhannya. Untuk meningkatkan produktivitas organisasi, tingkatkan produktivitas individu, berikan insentif sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Ada juga perencanaan atau planning. Arti perencanaan menurut Neumann, perencanaan adalah menuntut terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Menurut Lois A. Allen, perencanaan adalah penentuan serangkai tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara fakta satu dengan yang lain. Kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Kesimpulannya, perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Ada juga fungsi perencanaan, yaitu menjelakan atau menguraikan. Kedua, dapat menghitungkan keadaan dan situasi di mana yang akan datang. Ketiga, sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Keempat, mengandung prinsip ekonomi atau hemat agar kegiatan manajemen efisien. Kelima, jadi pedoman, patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan dimaksud. Keenam, menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti, tidak coba-coba. Ketujuh, alat kontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewangan dan pemborosan, baik waktu, tenaga, biaya, maupun fasilitas manajemen. Prinsip perencanaan yaitu membantu tercapainya tujuan manajemen. Kedua, kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Tiga, mencakupi seluruh kegiatan manajemen menyeluruh dalam setiap level. Keempat, adanya pilihan, bahan, waktu, dan tenaga biaya. 5. Nilai efisiensi, penghematan, dan kerapian. Nomor 6. Faktor yang urgent, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. Nomor 7. Mudah disimpulkan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Nomor 8. Punya siasat atau strategi agar diterima atasan, masyarakat, maupun anggota untuk dilaksanakan. Macam perencanaan penggunaan, single use plan atau sekali pakai, repeat plan atau standing plan, yaitu berulang atau tetap. Kedua, proses, policy planning, program planning, operation planning. Ketiga, jangka waktu yaitu long range planning 5-25 tahun, intermediate planning 1-5 tahun, short range planning di bawah 1 tahun. Nomor 4, wilayah atau tempat pelaksanaan. Ada yaitu rural planning, city planning, regional planning. Nomor 5, ada materi atau objek, yaitu personal planning, financial planning, industrial planning, education planning, socio-economic planning. Keenam, ada segi umum dan khusus, yaitu general plans atau rencana umum, special plans, rencana khusus, overall planning, perencanaan pola
kerja umum. Terakhir, network planning, perencanaan jaringan kerja. Selanjutnya ada pengorganisasian atau organisasi. Arti organisasi menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap pemeriksaan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Menurut George R. Terry, organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Kedua, ada hakikat organisasi. Sebagai alat manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah atau relation status, tempat di mana kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan. Organisasi sebagai proses atau dinamis, interaction antara orang-orang di dalam organisasi, formal dan informal. Ketiga, ada unsur organisasi, yaitu kelompok orang, kerjasama, tujuan bersama. Ada lagi fungsi organisasi, yaitu untuk mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Ada juga prinsip organisasi, ada 12 prinsip organisasi, yaitu pertama, menerapkan tujuan. Dengan jelas, dimengerti, dipahami, diterima, dijiwai setiap orang dalam melaksanakan tugas, agar terjadi penghematan tenaga, material, biaya, dan waktu. Kedua, ada kesatuan arah. Ketiga, kesatuan perintah. Keempat, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang. Kelima, ada pembagian tugas. Keenam, ada struktur organisasi harus disusun sederhana mungkin. Ketujuh, ada pola dasar organisasi harus relatif permanen. 8, adanya jaminan jabatan. Kesembilan, balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan. 10, penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya. 11, batas kemampuan pengawasan. Ke-12, seseorang, keberadaan, kedudukan sosial, dan lain-lain. Ada juga bentuk organisasi, yaitu lini atau garis. Suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal. Segala keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Kedua, organisasi staf adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Ketiga, organisasi lini atau garis dan staf. Suatu bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah atau dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Keempat, organisasi type panitia adalah suatu bentuk organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif terdiri atas beberapa orang. Segala keputusan diambil dari suatu quorum dan menjadi tanggung jawab bersama. Definisi organisasi sektor publik atau OSP. OSP adalah entitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan mencari keuntungan finansial. Dasar kondisi OSP penyedia barang publik. OSP diperlukan dalam rekayasa struktur sosial. Ciri-ciri organisasi sektor publik yaitu tidak memiliki keuntungan finansial, dimiliki secara kolektif oleh publik, kepemilikan bukan dalam bentuk saham yang diperjualbelikan. Lalu, putusan terkait dengan kebijakan didasarkan oleh konsensus. Jenis-jenis organisasi sektor publik. Yang pertama ada pemerintahan, yaitu kementerian, lembaga tinggi negara, dan satuan kerja atau tugas. Kedua ada nirlaba pemerintah, yaitu universitas, rumah sakit, yayasan, dan badan layanan daerah. Ketiga ada nirlaba swasta, yaitu universitas, rumah sakit, yayasan, lembaga sosial,
dan lembaga sosial masyarakat. Ada juga pergerakan atau accounting. Menurut George R. Terry, menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Menurut Profesor Dr. Mr. S. Prajwadi Atmosdirjo, pengaktifan orang-orang sesuai dengan rencana dan pola organisasi yang telah ditetapkan. Dan menurut Profesor Dr. Haji Arifin Abdurrahman MPA, kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan mendapat pekerjaan. Istilah pergerakan. Terdapat beberapa teknologi pergerakan dalam bahasa asing, antara lain accounting, directing, commanding, motivating, staffing, dan leading. Teori kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Teori tingkat kebutuhan. Pertama, kebutuhan fisiologis 85%, kebutuhan rasa aman 70%, kebutuhan untuk merasa memiliki 50%, kebutuhan akan harga diri 40%, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri 10%. Teori kebutuhan manusia oleh David M. C. Silen ada 3, yaitu need for achievement, need for affiliation, need for power. Teori IRG, exchanges, relentless growth oleh Alderfer. Pertama ada extends needs, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan fisik dan eksistensi pegawai, seperti makan, minum, pakaian, bernafas, gaji, keamanan kondisi kerja, dan fringe benefit. Kedua ada relentless needs, yaitu kebutuhan interpersonal, yaitu kebutuhan dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja. Yang ketiga ada growth needs. Teori ada 2 pendekatan mengenai tingkah laku dengan menggunakan asumsi-asumsi mengenai sifat manusia, yaitu teori X atau berasumsi. Umumnya manusia tidak senang bekerja dengan usaha atau menghindari jika mungkin. Pada umumnya manusia ini harus diawasi dengan ketat, dipaksa, dan diberi hukuman untuk tujuan organisasi. Pada umumnya manusia ini tidak mempunyai ambisi, tidak menginginkan tanggung jawab, bahkan lebih sukar untuk diarahkan. Kedua ada teori Y, dengan asumsi bahwa pekerja adalah kodrat manusia, bahwa manusia itu akan mengawasi dan mengarahkan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan organisasi karena sudah ada ketertarikan terhadap organisasi. Ada juga teknik pergerakan, yaitu pertama dijelaskan tujuan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi. Kedua, usahakan agar setiap orang menyadari. Ketiga, jelaskan filsafat yang dianut pimpinan organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. Keempat, dijelaskan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Kelima, usahakan setiap orang mengerti struktur organisasi. Keenam, jelaskan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan. 7. Tekanan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. 8. Diperlukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. 9. Berikan penghargaan serta pujian kepada pegawai. Ada juga kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan terdapat di mana-mana, mulai dari tingkat paling rendah, yaitu rumah tangga, desa, organisasi, sampai negara. Bila sikap pemimpin sangat feodalistik, birokratis, dan otoritas, pastikan akan melahirkan organisasi atau perusahaan yang keropos dalam hubungan kerja yang tidak menyenangkan. Ada juga sumber-sumber kewibawaan. Pertama, wibawa karena mampu memaksa. Kedua, wibawa karena mampu memberi imbalan. Ketiga, karena wewenang formal. Keempat, karena memberi teladan. Kelima, karena memiliki keahlian. Keenam, karena berkarisma. Hal yang diperhatikan dalam memimpin, yaitu kepemimpinan bukan berdasarkan penunjukannya. Kedua, kepemimpinan tercermin dari kemampuannya. Ketiga, efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk membaca situasi. Keempat, anggota yang mampu menyesuaikan cara berpikir, bertindak untuk mencapai tujuan. Ada juga pengangkatan dalam jabatan pimpinan.
Kegagalan dalam tahap pengangkatan jabatan pimpinan akan menyebabkan berbagai akibat seperti tidak tercapai sasaran, tidak adanya suasana kerja yang harmonis. Hal yang berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan pimpinan yaitu pendekatan sistem, aspek kepribadian yang diperlukan, identifikasi jabatan pimpinan. Aspek kepribadian yang diperlukan yaitu pengalaman memimpin, tahap orientasi dan sosialisasi, ada juga pengawasan, controlling, ada sasaran pengawasan, serta sifat pengawasan. Ada fungsi pengawasan yaitu mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan, kelemahan, menindak penyalahgunaan, penyelewangan, mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen, mempertebal rasa bertanggung jawab, mendidik pegawai atau pelaksana. Ada 6 butir anti kebijakan penyuapan yaitu menjadi role model dalam penerapan nilai integritas dan berperan aktif mengawal integritas manajemen. 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait anti penyuapan dan gratifikasi. Ketiga, menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dan gratifikasi dengan tujuan organisasi. Keempat, mendorong kesadaran anti penyuapan kepada mitra kerja terkait. Kelima, melarang praktik penyuapan dan gratifikasi. Keenam, mengoptimalkan peningkatan tata kelola reformasi birokrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk semua materi yang saya rangkum. Lebih dan salah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.